Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etriana, NIM 2110531, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi, saya akan mempresentasikan beberapa materi guna memenuhi tugas ujian akhir pada mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Pak Irfan SPDI MPDI. Materi 1 yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung dalam bahasa Arab. Isim mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran. Pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Dalam bahasa Indonesia, isim mausul sama dengan kata yang, dan bentuk kata dasarnya adalah allazi. Isim mausul digolongkan ke dalam isim makrifat karena memperjelas kata benda yang sudah jelas. Kalimat yang jatuh setelah isim mausul disebut sila atau anak kalimat. Isim mausul tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sila, maka dari itu dalam membuat kalimat isim mausul harus menyertakan sila. Kata benda mu'azzakar dan mu'annats, maka terdapat 6 huruf isim mausul, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu isim mausul untuk mufrad atau bentuk tunggal, muzakkar atau muzakkar allazi. 2 isim mausul untuk musanna atau bentuk kedua muzakkar allazani. Ketiga isim mausul untuk jamak, muzakkar allazina. 4 isim mausul untuk mufrad, bentuk tunggal, muannats allati. 5 isim mausul untuk mutsana, bentuk kedua, muannats allatani. Keenam isim mausul untuk jamak, muannats allati. Contoh kalimat dengan isim mausul allazi. Kalimat pertama yaitu ja'a talib, yang artinya telah datang seorang murid. Kalimat kedua yaitu huwa yaqra'ul Qur'an, artinya dia sedang membaca Al-Qur'an. Dan apabila digabungkan menjadi satu yaitu ja'a talib allazi yaqra'ul Qur'an, artinya telah datang siswa yang membaca Al-Qur'an. Berikut contoh kalimat dengan isim mausul allazani. Kalimat pertama yaitu huma nasarral Fatima fil masjid, artinya mereka berdua telah menolong Fatimah di masjid. Kalimat kedua yaitu huma Zaid wal Ahmad, artinya mereka berdua adalah Zaid dan Ahmad. Apabila digabung menjadi satu yaitu allazani nasaral Fatima fil masjid Zaid Ahmad, artinya 2 orang yang telah menolong Fatimah di masjid adalah Zaid dan Ahmad. Isim mausul man, ma, alif lam, zu, zatu, za. Selain keenam isim mausul di atas, terdapat juga isim mausul yang bisa berfungsi untuk jamak, muzakkar, jamak muannats, mufrad, dan tasniyah, yaitu isim mausul man. Isim mausul alif lam. Fungsi dan contoh kalimat dengan isim mausul man. Man, isim mausul man bisa berfungsi untuk menyambung kalimat bentuk mufrad atau tunggal, tasniyah, atau bentuk kedua, jamak muzakkar atau jamak muannats. Berikut adalah contoh kalimat dengan isim mausul man. Ja'ani man alim Quran, artinya telah datang kepada saya orang yang mengetahui Al-Quran. Isim mausul man untuk mufrad muzakkar. Fungsi dan contoh kalimat dengan isim mausul ma. Isim mausul ma bisa berfungsi sebagaimana isim mausul man. Perbedaannya, isim mausul man lebih sering digunakan pada yang tidak berakal seperti hewan,
Contoh kalimatnya sebagai berikut, yaitu Ja'ani makitatani jamilat. Artinya telah datang kepada saya 2 ekor kucing yang bagus. Fungsi dan contoh kalimat dengan isim mausul al. Isim mausul al bisa berfungsi untuk yang berakal seperti manusia dan yang tidak berakal seperti hewan. Isim mausul al bisa berfungsi untuk menyambung kalimat bentuk mufrad atau tunggal, tasniyah, atau bentuk kedua, jamak muzakkar atau jamak muannats. Contoh kalimatnya sebagai berikut, yaitu Ja'ani alimani wal markubran. Artinya telah datang kepada saya 2 orang yang alim dan 2 kendaraannya. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, isim istifham. Isim istifham adalah kata isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang samar. Terdapat 9 isim istifham, 7 kata tanya dari isim, yaitu man, ma, mata, aina, ayyana, kaifa, anna. 1. Arti kata man atau siapa. Penggunaan kata man digunakan untuk menanyakan seseorang atau individu yang berakal. Contohnya, man fa'ala haza, siapa yang melakukan ini. Arti kata ma atau apa. Penggunaan kata ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak berakal itu terdiri dari hewan, tumbuhan, benda mati, amal-amal perbuatan, hakikat dari sesuatu atau sifat baik, itu berakal maupun tidak berakal. Contohnya, mal'il asad, apa itu hakikatnya singa, atau mal'in nas, apa itu hakikatnya manusia. 3. Arti kata mata atau kapan. Mata digunakan untuk menanyakan waktu. 4. Arti kata aina atau di mana. Aina digunakan untuk menanyakan tempat sesuatu tinggal. 5. Arti kata ayyana atau kapankah. Kata ayyana digunakan untuk menanyakan waktu. 6. Arti kata kaifa atau bagaimana. Kaifa merupakan kata tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. 7. Arti kata anna memiliki makna sama dengan kaifa. Contoh ayat isim istifham dalam Al-Quran. Ayat 13. Anu minna kama amanan sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Akal itu beriman. Selanjutnya yaitu materi ketiga, isim nakira dan isim ma'rifah. Isim nakira ialah isim yang memiliki arti yang bersifat umum atau global. Isim nakira sebagai isim yang layak dimasuki alif lam. Contohnya rojulun, artinya laki-laki. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang memiliki arti yang bersifat khusus atau spesifik. Macam-macam isim ma'rifah adalah isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang disertai alif lam, dan isim yang diidhofahkan pada salah satu isim di antara isim ma'rifah. Macam-macam isim ma'rifah. Isim ma'rifah terbagi menjadi 6, yaitu 1. Isim dhamir, kata ganti, ialah lafaz yang menunjukkan pada mutakalin, mukhtab dan ghaib. Contohnya huwa, hum, hun, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, ana, nahnu. 2. Isim alam atau nama adalah isim yang menunjukkan sesuatu barang yang diberi nama secara mutlak seperti hewan dan lain sebagainya. 3. Isyarah, kata tunjuk, hadza, zalika, hazi, hitilka. 4. Isim mausul, kata sambung, allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allatani.
5 isim yang disertai alif lam: Al-Kitab, Al-Quran, Al-Jabal, Al-Baba. 6 isim yang didofakan pada salah satu di antara isim ma'rifah. Perbedaan antara isim ma'rifah dan isim nakira ialah isim nakira adalah isim yang tidak kemasukan alif lam, misalnya kitabun. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang kemasukan alif lam, misalnya al-kitab. Yaitu mu'abatada adalah subjek musnad ilahi yang tidak didahului oleh amil. Sedangkan khobar adalah lafaz yang disandarkan pada mu'abatada yang digunakan untuk menyempurnakan faedah bersama dengan mu'abatada. Adapun jumlah yang tersusun dari mu'abatada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Mu'abatada dan khobar adalah dua isim yang dapat membentuk atau menciptakan jumlah yang berfaedah. Seperti contoh al-haq mandul, kebenaran itu pasti tertolong, dengan seperti contoh al-istiqlal dhaminu sa'adata al-umat, kemerdekaan adalah jaminan kebahagiaan umat. Adapun mu'abatada itu berbeda dari khobar, bahwasanya mu'abatada itu adalah isim yang dikhobar, dan sedangkan khobar itu adalah isim yang memberikan khobar. Hukum mu'abatada. Mu'abatada memiliki 5 hukum, antara lain wajib rofa. Sekali tempo mu'abatada dibaca jar dengan menggunakan ba atau min. Yang keduanya berupa zaidah atau tambahan, atau dengan menggunakan rubba, yang mana rubba adalah huruf jar yang diserupakan dengan zaidah. Pembagian mu'abatada. Mu'abatada itu ada 3 bagian, antara lain mu'abatada yang shori atau jelas, atau isim zahir, seperti contoh kariyam mabab. Mu'abatada dhamir mufasil, seperti contoh anta mujtahid. Mu'abatada yang ditakwil dengan masdar, seperti contoh wa antasumu. Adapun hayyarukum, takwilnya adalah sawamukum ghairakum, maka adanya fiil yang berupa lafaz tasumu dikira-kirakan dalam bentuk masdarnya menjadi saumukum, berkedudukan rofa karena menjadi mu'abatada. Hukum khobar. Para ahli nahwu menyebutkan hukum daripada khobar adalah sebagai berikut. 1. Wajib merafa atau memberi harka dhamma khabar. Penyebab khabar itu marfu adalah mu'abatada. Contohnya anta khair, karim adalah khabar. Marfus disebutkan al-mubatada. Contoh lain waslah khair, khair khabar mu'abatada marfu. 2. Khabar pada dasarnya haruslah nakira. Contohnya Muhammad fadil, fadil adalah nakira dan ia khabar. Mu'abatada macam-macam khabar. Khobar terbagi menjadi 3, yaitu 1. Khobar mufrad, yaitu khobar yang bukan berbentuk kalimat atau yang menyerupai kalimat, akan tetapi terdiri dari satu kata, baik menunjukkan pada tunggal atau mutsana atau bentuk 2. 2. Khobar jumlah, yaitu khobar yang berbentuk kalimat, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Khabar syibhu jumlah, yaitu khabar yang bukan mufrad atau jumlah akan tetapi menyerupai jumlah, terdiri dari jar wal majrur dan darf, kata keterangan. Selanjutnya yaitu materi kelima, huruf jar dan majrur. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata, benda, atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harkat, kasrah. Kaidah huruf jar. Huruf jar itu setelahnya adalah isim, ia bersambung. Pada isim, huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Contoh dan jumlah huruf jar. Huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu min, dari, ilah, ke, an,
dari ala di atas, fi di dalam, rubbu banyak sedikit, ba dengan, ka seperti la milik atau kepunyaan. Contoh huruf jar dan majrur. Minan nas artinya dari manusia. 2 jadinya illa suki artinya ke pasar. 3 jadinya anin nabi artinya dari nabi. 4 ala maktab artinya di atas meja. Fi masjid, fi'il masjid artinya di dalam masjid. Contoh huruf jar. Berikut huruf jar beserta arti dan contohnya. Min artinya dari, daripada, termasuk atau bagian, berupa karena atau sebab. Contoh yarji'ul Ahmad min madrasat artinya Ahmad kembali dari sekolah. Dari segi penulisan, huruf-huruf jar di atas dibagi menjadi 2, yaitu ditulis bersambung dengan majrurnya, yakni lam, kaf, ba, dan huruf sumpah. Adapun sisanya ditulis terpisah atau dengan spasi dari majrurnya. Apabila majrurnya adalah isim dhamir, maka penulisannya harus disambungkan, khusus kata alif dan ala. Maks harusnya menjadi ya, sukun. Contoh alaikum, ilaihi. Ternyata huruf jar juga jadi sandingan atau pasangan dari fiil, sehingga terjemahannya tidak seperti di atas. Contoh radiyaan, agna, an yataju illa, aman karab min salah ala. Materi selanjutnya yaitu idhofah sifat maushuf. Pengertian idhofah adalah istilah gramatikal Arab untuk 2 kata yang memiliki keterkaitan, seperti keterkaitan kepemilikan atau keterkaitan penamaan benda tersebut. Idhofah terdapat 2 kata, yaitu mudhof dan mudhof ilah. Adalah isim yang dimajemukkan dengan isim yang sebelumnya dengan maksud menjadikannya ma'rifah. Mengkhususkan mudhofa adalah kata yang terletak paling depan dalam keadaan nakirah. Contoh idhofah. 1. Kepemilikan. Baitullah, rumah Allah. Mudhofanya baitu, mudhofa ilahinya Allah. Mifitahu sayarat atau penyandaran kunci mobil. Mudhofanya mifitahu, mudhofa ilahinya sayarat. Sifat dan mahsuf. Sifat atau dan mahsuf bila rangkaian 2 sebuah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakirah atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah alif lam, maka kata yang di depan dinamakan mahsuf yang disifati, sedang yang di belakang adalah sifat baitu jadi, sebuah atau rumah baru. Baitu kabir wasi, sebuah rumah besar lagi luas. Albatul kabirul wasi, rumah yang besar lagi luas. Mudhaf dan mudhaf ilah. Rangkaian 2 buah isim atau lebih, 1 kata di depannya dalam keadaan nakirah tapi tanpa tanwin dinamakan mudhaf, sedangkan kata yang paling belakang adalah ma'rifah dinamakan mudhaf ilah. Contoh baitul mudarasi, buku mudarasi, baitu buku guru. Rumah Zaid isim alam. Mikatul habait marifah, kunci mudarasul, rumah guru. Bila mudhaf berupa isim musanna atau jamak muzakkar salim, maka huruf nun di akhirinya dihilangkan. Perhatikan contoh di bawah ini. Muslimat jawiyah, 2 muslim Jawa. Muslimat jawiyah, muslimin Jawa. Muslimah dari kata 2 orang. Muslimat muslim musanna dari kata muslimul, muslimun orang-orang, jamak muslim salim. Tentuan silaf dan ma'suf. 1. Sifat harus mengikuti ma'suf pada harokatnya.
Jika mausufnya diakhiri doma, sifatnya harus diakhiri juga dengan doma. 2. Sifat harus mengikuti mausuf pada muzakkar dan muannats. Jika mausufnya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. 3. Sifat harus mengikuti mausuf pada jumlah. Jika mausufnya jamak, maka sifatnya juga harus jamak. 4. Harus mengikuti mausuf pada ma'rifah.